Boleh? Gimana? Kita mulai aja ya. Sudah jam 9 nih. Saya menghargai yang sudah hadir. Halo. Ya, Prof. Siap. Baik, teman-teman semua, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini semester 5 atau 6? Naik semester 5 atau 5, naik Prof. semester 6? Semester Berarti 5, Prof. berarti sebelumnya semester 4. Betul. Iya, Prof. Baik. Saya luruskan dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Satu kampus Latansa itu manggil saya Prof ya. Dari mulai kiai sampai dengan mahasiswa. Prof ini ada yang tahu nggak? Prof itu apa sih? Jangan cuma latah ikut-ikutan Prof. Teman-teman ada yang tahu nggak? Supaya ini nggak salah persepsi nanti. Ada yang tahu nggak teman-teman? Profesor. Profesor, amin. Nah, jadi gini teman-teman semua ya, supaya enak nanti di teman-teman semua, di Teatin, Sisera, Cica, Dia, Eva, Melia, Miftahul, dan yang lainnya. Prof itu bukan profesor, saya belum. Prof itu provokator. Ya, jadi saya itu provokatornya kampus Latansa. Saya belum lama gabung sama Latansa, setelah 30 tahun ada di tempat-tempat yang lain, baru gabung sama Latansa. Ya, saya memprovokatorin Latansa itu untuk go digital termasuk go entrepreneur. Ya. Jadi makanya kelas perdana di Akbit termasuk di jurusan yang lain. Kalau di jurusan yang lain perdana juga, kalau di Akbit kelas perdananya kemarin ya. Kakak kelas Anda kemarin berhasil membuat 5 kelompok bisnis yang insya Allah nanti setelah mereka lulus bisnisnya bisa jalan. Nah kelas yang ini juga insya Allah doain ya. Amin dong, diaminin semua dong. Amin. Sip, semangat. Oke, liburannya gimana setelah libur 1 pekan? Sudah lebih refresh teman-teman semua? Kurang, Prof. Oh, kurang. Kurang apa? Kalau kurang lama, kurang refreshing, Prof. Kurang refreshing. Kalau kurang lama, kurang refreshing. Pertanyaannya saya balikin sama teman-teman. Mau liburan atau mau sukses? Kalau mau sukses harus buru-buru, cepat-cepat lulus atau teh. Kalau liburan, terus kapan wisudanya? Kesian orang tua, keburu habis duitnya. Setuju? Sepakat teman-teman? Setuju. Nah, jadi kalau kuliah itu jangan banyakin libur. Kalau banyakin libur, teman-teman nggak lulus-lulus. Kalau nggak lulus-lulus, ya keenakan kampus. Kalian kan bayar terus. Bayar registrasi terus. Libur bayar registrasi, libur bayar registrasi. Jadi lebih cepat selesai, lebih bagus. Lebih cepat wisuda, lebih cepat punya bisnis sendiri, sehingga bisa kembaliin uangnya orang tua. Kembaliin uangnya Abi sama Umi. Segera mandiri ya. Jadi kalau kurang panjang ya jangan. Kalau kurang refreshing, nah insya Allah di mata kuliah ini teman-teman refresh ya. Jadi mata kuliah ini nanti nggak akan membuat teman-teman pusing. Justru di mata kuliah ini teman-teman akan punya sebuah wawasan bisnis yang baru sehingga kedepannya goalnya dari mata kuliah ini teman-teman nggak pusing lagi jadi pengangguran ya. Sudah ada yang kenal saya? Halo? Belum. Sudah lihat videonya saya? Profilnya? Halo. Saya kalau ngajar harus interaksi ya. Kalau jadi pengusaha itu kalau cuma duduk diem dengerin aja nggak bagus. Ini Ernawati kameranya belum dibuka. Miftahul Janah juga belum. Nur Hayati juga belum. Pipin juga belum. Ya. Saya di sini operatornya Zoom-nya Latansa. Enggak, bercanda. Jadi teman-teman itu data saya. Kalau teman mau ngorek tentang saya, silakan lihat di channel YouTube sama channel Instagram saya. Saya online dari Depok.
Ya, dari rumah di Depok. Jadi saya bukan orang Lebak, teman-teman. Saya orang Depok yang kebetulan terdampar di Lebak ya. Jadi provokator. Ya, itu prestasi saya. Lalu saya konsultan bisnis dan yang lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa simak ya. Saya nggak bahas itu semua. Nah, teman-teman semua kita mulai belajarnya seperti biasa. Setiap awal belajar, seluruh mata kuliah kita awali dengan nawaitu yang sama ya teman-teman ya. Jadi saya panggil teman-teman semua, kita nawaitu yang sama. Jadi insya Allah kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih pula di hilir. Jadi ibarat air, kalau awalnya teman-teman niatnya tulus, ya tulus ingin belajar, kalau kewirausahaan bisnis adalah ingin bagaimana punya peluang bisnis, ingin bagaimana bisa menjadi pengusaha, yuk sama-sama ya. Saya hanya memberikan sedikit materi yang selama ini saya miliki, tinggal teman-teman yang nanti explore ya. Jadi sekali lagi saya bukan ingin menggurui, tapi yuk sama-sama kita belajar. Ilmu saya yang nggak banyak ini saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Goalnya supaya teman-teman bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, setuju ya, sepakat ya. Jadi tolong sama-sama jernih dulu. Ya ibarat gelas kosong teman-teman ya. Ibarat sebuah gelas air minum, kalau air minumnya penuh, bisa diisi nggak teman-teman? Kalau air minumnya penuh, bisa diisi nggak? Halo? Nggak bisa. Nggak bisa, Prof. Nah, jadi setiap masuk di kelas saya, kosongkan gelasnya ya supaya saya bisa ngisi materinya dengan baik. Kalau teman-teman merasa gelasnya udah penuh penuh tuh udah merasa pinter, ya susah ilmunya nggak bisa masuk. Jadi setiap belajar dimanapun ya, apalagi di kelas saya, jadi setiap teman-teman belajar di dunia yang lain, kosongkan gelasnya dulu. Jadi kalaupun kita sudah punya ilmunya, pakai ilmu yang namanya PhD. Saya ini PhD teman-teman. PhD itu pur, selalu miskin ilmu, hungry, selalu lapar ilmu, dan selalu destiny. Selalu punya semangat untuk nambah ilmu. Jadi nama saya bukan Prof, tapi saya pakai PhD. Prof itu provokator, PhD itu pur, hungry, and destiny. Jadi selalu miskin ilmunya sehingga mau belajar, selalu hungry, lapar untuk belajar, ya pengen belajar terus, lalu destiny, lalu punya semangat, punya tujuan. Nah, teman-teman semua. Nah, SKS yang kita bahas, pertemuan 2 SKS. Ini berat banget teman-teman. Kalau di kampus yang lain harusnya 4 SKS, tapi nggak apa-apa. Kita coba siasati 2 SKS ini dengan cara bagaimana teman-teman bisa menyimak semuanya. Ya, 2 SKS. Makanya kemarin saya curi ya. Saya mohon maaf, saya curi liburnya teman-teman untuk nonton film. Ya, ada yang komplain kemarin ya. Siapa tuh yang komplain ya? Nina. Yang komplain, Prof, kita lagi liburan. Iya, gue tahu lo liburan. Gue gak nyuruh banyak-banyak. Gue cuma minta lu tonton film. Ya, nonton film. Ada yang sudah pernah nonton filmnya itu teman-teman? Coba saya lihat kameranya. Ada yang sudah pernah nonton filmnya? Sudah, Prof. Ya, Prof. Ya, sebelum saya kasih Sudah, linknya, sebelumnya sudah pernah nonton filmnya? Sudah, Prof. Oh, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang baru kemarin. Sip. Nah, saya mau tanya sama teman-teman semua. Kan kemarin sudah buat videonya, ya, bagus-bagus semua. Nah, saya mau tanya ya, Mary Riana tuh kayak gimana sih kemarin? Ada yang bisa jadi mewakili? Sapira bisa? Mary Riana itu kemarin setelah kamu lihat gimana tuh, Mary? 3 kata untuk Mary Riana tadi, Sapira atau Putri Novita? Ayo. Orangnya ambisius, Prof. Ambisius 1, apalagi Putri? Pekerja keras. Pekerja keras, apalagi Putri? Sama orangnya tuh pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, makasih. Sapira? 3 kata untuk si Mary Riana. Iya. Feedbacknya ada dua handphone atau? Oke, Sapira ada 2-3 kata buat Mary Riana kemarin. Mary Riana orangnya pantang menyerah, terus selalu bekerja keras dan mau tetap berusaha. Oke, sip teman-teman. Nah, kenapa saya kasih teman-teman untuk nonton Mary Riana? Karena Mary Riana itu cocok buat karakter yang upbeat ini. Ya,
karakter teman-teman yang kuliahnya di Akbit. Harusnya kan teman-teman di asrama kan, harusnya ya, sayangnya lagi pandemi. Nah, Mary Riana juga sama kemarin di asrama. Dia jauh dari orang tua ya. Bayangin Mary Riana waktu kerusuhan harus diungsikan oleh orang tua. Diungsikan kemana? Bukan cuma ke Lebak ya, bukan cuma diungsikan ke Bogor atau diungsikan ke Jakarta, diungsikannya ke luar negeri. Coba bayangin, ke luar negeri. Artinya nggak mungkin dia balik lagi kalau dia nggak punya uang buat beli tiket kan. Artinya Mary Riana sama dengan teman-teman ketika di asrama, ketika harus ada di luar jauh dari orang tua, dia harus fight dengan dirinya sendiri. Ya, nah itu contohnya. Nah sekarang saya mau tanya sama Siti Sela. Siti Sela, oke saya tanya. Iya, Setelah sudah nonton kemarin, terus setelah sudah tahu tentang, saya sudah lihat masing-masing ya tentang apa namanya SWOT-nya ya, tentang SWOT-nya, lalu tentang definisi kewirausahaan. Nah kira-kira harapan Siti nih, panggilnya Siti ya, Siti apa Sela? panggilannya Sela, Prof. Oh ya, harapan Sela di mata kuliah kewirausahaan ini sebetulnya kita mau belajar apa Sela? Menurut Sela? Belajar tentang bagaimana cara mendirikan sebuah kewirausahaan biar kita jadi bidan yang mempunyai sampingan lain, penghasilan sampingan lain gitu selain jaga praktik gitu. Oke, jangan penghasilan sampingan Sela, tapi ini penghasilan utama. Karena kalau jadi bidan, Iya. jadi PNS gaji kamu cuma UMK. Ya, tapi di sini di kewirausahaan kita punya sesuatu yang bisa bisa jutaan, ratusan juta. Nanti saya gambarin ya. Oke teman-teman, jadi mohon izin di mata kuliah ini akan sedikit berbeda dengan mata kuliah teman-teman yang sudah dapat selama 4 semester. Yang kemarin melulu belajar tentang keilmuan bidan, kesehatan, dan lain-lain, tapi kita sekarang belajar tentang sesuatu yang beda banget. Ya, sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah dapetin di SMK, di SMA, atau kemarin ketika kuliah sampai semester 4. Sekarang kita belajar bagaimana kita meng-create masa depan kita, menciptakan masa depan kita dalam bentuk bukan sebagai pekerja, sorry ya, bukan sebagai pekerja, karena ada anekdot gini teman-teman. Sebesar apapun gaji lu, kalau lu cuma karyawan, ya lu cuma jongos. Cuma disuruh-suruh orang. Tapi sekecil apapun bisnis kita, kita adalah bos. Nah, teman-teman mau jadi apa? Mau jadi bos atau mau jadi jongos? Jadi bos. Oke, sudah satu frekuensi sekarang. Oke, nah teman-teman. Kemarin sudah buat ini, sudah saya beri nilai. Yang baru ngirim tadi malam sama baru ngirim di hari Ahad, belum saya kasih nilai ya. Jadi kalau ngirim tuh jangan mepet-mepet ya. Kalau mepet-mepet saya masih nilai kelas yang lain. Yang saya ajar bukan cuma akuntan saya ngajar kelas yang lain juga. Jadi ada prosesnya. Nah, ada dua tugas kemarin ya. Video 1, video 2. Tujuan saya ingin melihat karakter teman-teman di video tersebut sehingga kita bisa mengarahkan bisnis apa yang cocok buat teman-teman nantinya. Oke ya. Nah, analisis SWOT kemarin sudah, ini nanti detailnya kita bahas di pertemuan kedua ya. Ini hanya review yang kemarin aja. Nah, sekarang aturan main di kelas ini teman-teman. Ya, aturan main di kelas ini ya, supaya teman-teman bisa punya rule of the game. Jadi goalnya dari materi kuliah ini Anda nanti harus bisa berpikir kritis, kreatif, sistemik, berwawasan luas dan memiliki etos seorang pengusaha muda. Etos itu semangat. Ya, kayak gimana? Kayak Mary Riana kemarin. Jadi jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Harus seperti itu. Jangan jatuh terus. Aduh, Sekar pagi-pagi udah nguap. Ngantuk Sekar. Oke, yang kedua, saya mau teman-teman di Akbit ini semester 4 sudah mulai punya kesadaran. Ya, kesadaran untuk apa? Untuk merubah budaya cari kerja menjadi budaya menciptakan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Jadi saya nggak mau teman-teman ini nanti semester 5 nanti masih berebutan pingin jadi PNS. Masih berebutan pingin jadi sesuatu tapi kerja. Jadi harapannya begitu nanti selesai semester 5 teman-teman sudah punya bisnis. Begitu wisuda bisnisnya jalan.
Ya, habis wisuda teman-teman nggak ada kata nganggur, bisnisnya sudah jalan. Amin dong, sama-sama. Amin. Oke. Amin. Jadi mata kuliah ini nggak berhenti sampai di UAS. Tapi teman-teman nanti saya cariin semuanya sampai bisnisnya lari jalan. Ingat ya, mata kuliah ini nggak berhenti sampai di UAS. Saya akan kejar teman-teman sampai bisnisnya jalan. Ya, saya kejar, saya cariin. Oke. Nah, hasil dari ujungnya adalah kampus Latansa punya entrepreneur startup dalam bidang bidan. Ya, belum ada tuh bidan startup. Pernah lihat belum di aplikasi Gojek dan seterusnya yang namanya GoBidan? Pernah lihat nggak GoBidan? Belum, Prof. Belum Belum. ada kan? Ini belum ada GoBidan. Adanya GoMessage. Message-nya itu message urut, bukan message yang arah ke bidan. Nah, harusnya nanti ini adalah peluang buat Anda semua. Nah, di bawah ada daftar pustaka, silakan teman-teman cari buku-buku itu ya, atau buku-buku yang lain, buku-buku tentang bisnis. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, ya ini saya memberikan arahan untuk beberapa yang sudah berhasil. Ya, ini coachingnya. Nah, sekarang saya berikan teman-teman supaya punya mimpi yang luar biasa. Ini loh, teman, mahasiswa-mahasiswa yang sudah dibina dan sudah berhasil. Kita lihat ya. Mudah-mudahan sudah lihat gambar. Saya coba buka slide-nya dulu. Jadi hasil akhir dari mata kuliah ini teman-teman akan menjadi seperti ini. Mana ya? Slide yang pertama. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Siapa namanya? Belum, Prof. Belum, Prof. Sudah. Sudah. Sudah, Prof. Lihat. Lihat omsetnya berapa? 5 juta 5 juta per bulan. Coba. Dia begitu lulus dia udah bisa punya omset 5 juta per bulan. Ini jualan atau bisnisnya Yummy Cake. Yang pertama, ini binaan ya, binaan yang saya bina. Yang kedua, cek. Laki-laki, omsetnya berapa? 20 juta. per bulan. 10 juta per Sip. bulan. Di Depok. Bisnisnya apa? Bisnis cuma mainan kotak-kotak coba. Kalau jadi pegawai, mungkin nggak dapat gaji 20 juta per bulan. Ayo. Tidak. Lanjut. Yang saya bina lagi, ini bisnis fashion. Semesternya baru semester 4. Omsetnya berapa? 20 juta. IPK-nya berapa? 3,99. Anak mana ini? Anak Bandung yang kita bina. Oke, saya tunjukin dulu anak-anak muda yang sudah berhasil, yang kebetulan kita bina. Ya, satu lagi, ini dari Tasikmalaya. IPK-nya lihat, IPK-nya berapa? 4,00. Namanya Nurul Iksan. Semesternya baru semester berapa? Semester 2. Baru mulai bisnisnya. Jaket-jaket clothing 3 juta per bulan. Oke, ini namanya dia bikin Amanah Group. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang keren. Ya. Ini mahasiswa Sukabumi yang saya bina. 3,98, namanya Kueku. Omsetnya berapa tuh, lihat? 45 juta per bulan. Sip, lanjut. Ini yang baru belajar, lanjut lagi. Nah, ini laki-laki dari Kerawang. Bisnisnya apa itu teman-teman lihat? Martabak. Iya, jualan martabak. Bisnis martabak di Kerawang. Berapa omsetnya? 10 juta. 10 juta. Ladies nih, jualan martabak 10 juta per bulan. Nah, bayangkan dia juara. Lanjut. Ini laki-laki kaset dari Bandung. Nah, bisnisnya sudah masuk ke mana? Sudah masuk ke Indomart, Alfamart. Nilidi, namanya New Beting. Ya, omsetnya 5 juta. Dia bikin terobosan baru, lidi-lidi. Nah, lanjut lagi. Belum ada yang bidan. Nah, ini dia bikin rumah batik Citra di Ciputat. Omsetnya 30 juta per bulan. Saya buka ini semua supaya teman-teman bisa, oh ternyata mahasiswa bisa ya, bisa. Ya, kalau dia benar-benar punya semangat. Lanjut lagi nih. Nah, ini bisnisnya luar biasa. Laundry. Bisnis laundry kalau bisa di-manage dengan baik, dirangkas tuh laundrynya belum ada, jarang tuh.
Bisa masuk ke laundry. Dunia laundry itu kemana-mana. Coba, berapa dia? 35 juta per bulan. Laundry 35 juta per bulan. Kebayang nggak teman-teman punya duit banyak? Kebayang nggak? Harus bisa kebayang. Jangan enggak. Kebayang nggak? Sayang, Prof. Ya teman-teman, saya mau teman-teman bayangin itu. Jangan nggak ada kata, wah Prof nggak kebayang. Harus dibayangin. Nggak ada kata nggak kebayang. Harus dibayangin mulai kapan? Mulai sekarang. Karena ini akan miliknya punya teman-teman semua. Nah, amin gitu dong. Amin. Sip. Ini dari Pontianak, jauh-jauh dibimbingnya coba Pontianak. Dia bikin sepatu tapi dari batik, omsetnya 50 juta per bulan, ya. Ini lagi, ini sablon laki-laki nih, omsetnya 50 juta per bulan di Jakarta. Ya, dunia sablon. Oke, lanjut lagi. Ini. Si jago balap. Dia hobinya kebut-kebutan, disalurkan bisnisnya, dia custom motor. Omsetnya berapa? 80 juta per bulan. Dunianya laki-laki. Nah, ini masih dunianya laki-laki. Bikin apa? Bikin pagar-pagar 120 juta per bulan. Yang perempuan mana ya? Oke, ini perempuan. Cari www.ratuselimut.com. Dia bikin selimut dari mulai bayi sampai kakek-kakek, nenek-nenek, dia ciptakan selimut. Semua selimut. Namanya ratuselimut.com. Omsetnya berapa teman-teman? 150 juta per bulan. Per bulan. Saya minta teman-teman nyebutin itu karena setiap kata adalah doa. Ya, setiap kata adalah doa. Makanya teman-teman sebutin angkanya. Nah, angka itu akan jadi doa di kepalanya, langsung masuk ke hati. Yes? Jawab dong, yes? Yes. Lanjut lagi. Dua slide lagi. Ini jas hujan. Coba. Dia ciptakan merek Edelweiss. Cari teman-teman di apa namanya di Google, ketik jas hujan Edelweiss. Ini yang punya ini namanya Ilmansyah. Tuh. 125 juta. Bisnis apa aja bisa diciptakan. Satu lagi yang terakhir adalah angkanya berapa? 450 juta. Prof, itu duit semua tuh campur daun. Dia yang tadinya cuma sendirian, akhirnya dia bisa mempekerjakan adik-adik kelasnya. Nah, itu dia bikin seperti itu. Oke, saya close ya. Ini tujuan supaya teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi yang tadi. Kita masuk ke materi lagi yang tadi. Nah, balik lagi teman-teman. Nah, oke. Sudah kebayang teman-teman mau jadi apa di mata kuliah ini? Ayo mau jadi apa? Mau jadi apa? Kok jadi diem semua? Mau jadi bidan, Prof, sama mau jadi pengusaha. Bidanpreneur namanya, ya. Bidanpreneur, bidan yang entrepreneur. Ya. Oke, kita masuk ya, lanjut. Nah, teman-teman ini pertemuannya. Ya, jadi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16. Ya, ini pertemuan 1, kontrak kuliah tadi sudah saya bahas. Belajarnya Senin sampai dengan Sabtu. Loh kok gitu? Iya, Senin kita kuliah, Selasa saya buka teman-teman kalau mau konsultasi. Jadi opsional kalau Selasa ya, mau tanya. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan dibagi, saya akan buat kelompok bisnis. Jadi di mata kuliah ini tidak ada UAS-nya. UAS-nya adalah teman-teman sudah punya bisnis. Kalau bisnisnya nggak ada, berarti nggak bisa lulus. Ya, jadi UAS-nya nggak ada ujian, tapi teman-teman presentasi bisnisnya. Satu kelompok berlima. Ya, nah nanti dibimbingnya setiap apa? Setiap hari Selasa dan Sabtu. Silakan teman-teman gunakan. Opsional, mau bimbingan boleh, mau enggak juga boleh. Jadi Selasa sama Sabtu itu namanya bimbingan bisnis, coaching bisnis. Yang mau aja, yang nggak mau ya silakan. Kenapa? Karena tugasnya nanti jadi kelompok di UAS nanti Anda presentasi bisnis. Bisnisnya harus sudah jadi. Kebayang? Mata kuliah ini bukan cuma teori tapi teman-teman praktek. Satu kelompok berlima. Nanti yang bagi kelompoknya sama Bu Anis ya, nanti dia diatur sama Bu Anis. Saya nggak ikut-ikutan itu. Nah, hari Rabu kita belajar 2 sesi pagi dan siang. Hari Kamis 1 sesi siang aja, Jumat pagi. Ya, ini pertemuannya supaya teman-teman sudah atur sendiri. Jadi kita
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kuliahnya Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Sabtunya silakan. Mau bimbingan boleh, mau libur juga boleh. Suka-suka. Yang semangat berarti dia langsung bimbingan. Kalau enggak ya nggak masalah ya. Oke, itu pertemuan kedua wirausaha ya. Kita bahas biografi. Terus pertemuan ketiga nanti sudah mulai kita bentuk kelompoknya ya. Pertemuan ketiga sudah ada kelompoknya nanti. Tugas proyek bisnis untuk UAS. Lalu pertemuan 4 kita belajar BMC 1 2 6 dan 7. Pertemuan 8 UTS. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman tentang jumlah pertemuannya? Tidak ada, Prof. Tidak ada. Tidak ada, Paham Prof. ya? Oke, paham semua ya. Nanti bahwa goalnya UAS-nya adalah teman-teman punya bisnis dan dipresentasikan. Presentasikan gimana, Prof? Ya, teman-teman harus punya bisnis. Nama bisnisnya apa, Instagramnya apa, Facebooknya apa, brosurnya kayak gimana, X-bannernya kayak gimana, spanduknya semua dibuat. Serius, serius. Dikira bercanda belajar bisnis. Serius ini, nggak pakai bercanda. Ya, jadi teman-teman nanti punya brosurnya, punya Instagramnya, punya Facebooknya, bukan Facebook nama sendiri ya, bukan Instagram sendiri, tapi Instagram bisnisnya teman-teman. Ya, berlima. Nanti berlima itu diatur yang direkturnya siapa, yang bagian pemasaran siapa, yang bagian SDM siapa, yang bagian operasional siapa, dan seterusnya berlima nanti. Kalau 22 berarti ada yang 4 mungkin nanti ya, ada yang 4. Mungkin berlima sama saya masuk di situ. Wow, enak banget. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Tidak ada, Prof. Nah, UTS-nya tetap UTS ya, UTS ujian ya, ujian UTS bentuknya esai. Kalau UAS-nya presentasi. Jadi sekali lagi, kalau UAS presentasi bisnisnya nggak dinilai nggak layak, berarti remedial. Remedialnya apa? Ngulang lagi berikutnya sampai bisnisnya jadi. Ya, saya bisa jadi. Nanti yang uji bukan saya ya, yang uji dosen-dosen yang lain. Ya, saya serahkan sama dosen-dosen nguji kelayakan bisnis Anda. Saya cuma ngajar. Yang menilai kelayakan bisnis teman-teman adalah ibu-ibu yang diakbit nanti. Saya serahkan biar mereka yang menilai. Kalau nggak layak, yang ulang lagi ya. Oke, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang Rabu yang cukup panjang ya, jam 8 sampai jam 4 kita belajar. Oke, Kamis sesi siang, Jumat sesi pagi. Clear ya? Jelas ya? Lanjut sekarang. Nah, kita masuk ke materinya sekarang. Halo, semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, dijawab dengan pagi. Teriak pagi 3 kali. Semangat pagi. Pagi. Jempol. Nah, biar nggak ngantuk nih kuliahnya. Baik, ada 3 yang akan saya bahas di mata kuliah ini. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang apa? Sudah nggak teman-teman merencanakan masa depan teman-teman? Ayo, sudah belum merencanakan masa depannya? Sudah? Hello, sudah belum? Mau jadi apa? Sudah, Prof. Sudah. Sudah. Sudah, Prof. Oke. Kalau sudah terjawab ya, sudah. Ada yang bisa mewakili Nur Hayati mau jadi apa? Mau jadi bidan yang memiliki usaha, Prof. Oke, pertanyaannya, udah punya kartu nama belum? Belum. Ah, berarti belum mimpinya. Mau jadi bidan berarti sekarang semester 4, walaupun belum wisuda, teman-teman sudah harus punya kartu nama, namanya langsung di situ tulis profesinya, bidan. Jadi jangan cuma ngomong doang mau jadi bidan. Enggak, buat kartu nama. Jadi nanti di UTS semua masing-masing udah punya kartu nama. Prof, kan belum wisuda. Ini namanya mimpi. Mimpi itu di-create dulu. Jangan cuma ngomong, Nur Hayati mau jadi bidan. Buktinya mana? Belum lulus, buat dulu kartu namanya. Artinya ketika teman-teman sudah punya kartu namanya bisa dibagi-bagi. Kemana? Ke seluruh dunia. Nanti ditanya, emang udah lulus? Bentar lagi lulus. Gitu. Ya, yang penting begitu besok hamil, jangan lupa. Melahirkannya sama saya. Nah ini, bukan sama saya, sama Nur Hayati. Ya, sama Nina, sama Atin, dan seterusnya. Oke, nah teman-teman tolong dilihat di slide.
Saya tulis di bawah supaya teman-teman fokus bahwa punya planning itu penting. If you fail to plan, then you plan to failure. Kalau teman-teman gagal membuat rencana, berarti teman-teman sedang merencanakan apa? Merencanakan apa? If you fail to plan, then you plan to failure. Artinya apa? Ayo bahasa Inggrisnya gimana? Artinya apa? Putri, Nurhayati, Sri Wulan, artinya apa? Siapa yang bisa bantu? Artinya apa ini? Mana ini bahasa Inggrisnya? Sapira, dia. If you fail to plan, then you plan to failure. Artinya apa? Dibuka mic-nya, Sapira. Jika kamu gagal dalam rencana, maka kamu gagal di masa depan. Ya, jika kita gagal membuat rencana, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Ya, jadi kita harus merencanakan. Kalau kita nggak punya rencana, gagal. Nah, contohnya apa? Ini sudah pernah saya kasih waktu di seminar kemarin kuliah umum ya. Jadi teman-teman kan kalau di kampus biasanya lulusnya pasti kerja. Kerjanya sesuai dengan profesi teman-teman. Nah, dan itu harus direncanakan. Kerja jadi apa, seperti apa. Nah, terus kerjanya nggak cuma di Lebak, tapi berani untuk eksplor keluar. Bahkan keluar Pulau Jawa. Apalagi bidan. Itu dibutuhkan banget profesinya di mana-mana. Bahkan kalau bisa sekolahnya tambahin ke luar negeri. Jangan malah begitu wisuda, lulus, malah angkat bendera merah putih. Butuh pekerjaan. Nah, ini profesi bidan. Ya, sekarang di luar profesi itu teman-teman biasanya ada yang mengajakin jadi the entrepreneur. Terus yuk bisnis gitu. Pertanyaan saya sama teman-teman semua. Masih ingat di kuliah umum kemarin? Mau bisnis atau mau kerja? Yang harus disiapkan apa? Come on. Syera, Nanda, Dia, Yuli. Apa yang harus disiapkan? medsos. Medsos satu, apa lagi? Skill. Skill, apa lagi? Kemauan. Kemauan, apa lagi? 3. Yang partisipan yang selalu jawab saya nilai ya. Jadi kalau cuma diem aja nggak ada nilainya. Apalagi? Bisnisnya, Prof. Bisnisnya. Pertanyaan untuk Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Slide yang saya sudah kirim dibaca nggak? Dipelajari nggak? Kayaknya enggak. Kebiasaan mahasiswa itu masuk kelas, kepalanya kosong, padahal slide-nya udah ada. Tinggal dilihat slide-nya. Slide itu diberikan tujuannya supaya Anda bisa pelajari dulu di awal. Jadi jangan kuliah itu malah nggak ngerti apa-apa. Jadi teman-teman di slide atau di kuliah umum sudah pernah kita bahas. Jadi kalau kita mau kerja atau kita mau buka bisnis yang dibutuhkan, yang pertama betul tadi medsos. Skill betul dibutuhkan. Tapi sekarang di dunia ini yang dibutuhkan cuma 2. Apa yang di bawah namanya? personal branding. Yes, personal branding teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman mencitrakan diri ya sebagai seorang bidan. Jadi personal branding itu tebar pesona, mempesona orang lain. Kenapa? Karena teman-teman nanti bergeraknya di bidang jasa. Kalau orang lain tidak terpesona dengan teman-teman, teman-teman tidak akan pernah punya konsumen, tidak akan pernah punya yang namanya klien. Kapan itu personal branding? Sekarang, bukan nanti setelah lulus. Ya, jadi teman-teman sudah mulai membuat yang namanya media sosial. Semua kemarin saya lihat banyak yang baru buat. Saya nggak tahu tuh media sosialnya baru sengaja dibuat atau sama sekali belum pernah buat. Karena di situ saya lihat followernya masih 0, postingnya masih 0. Oh my God, ini anak muda nggak punya media sosial. Parah bener ini. Ya, saya telusuri ya, ada yang media sosialnya beberapa.
Saya cari satu-satu, oh ada punya 2 media sosial. Ada yang baru kemarin ketika diminta buat tugas baru punya media sosial. Ya, oh Nina ketawanya kencang banget itu. Ketawain siapa Nina? Sama Sri Wulan. Nah, jadi teman-teman, ketika membangun bisnis atau ketika nanti teman-teman mau mempromosikan jasanya, jasa bisnis ataupun jasa kebidanannya, yang harus teman-teman miliki selain skill dan kompetensi adalah 2, media sosial sama isinya, yaitu personalnya teman-teman, brandingnya teman-teman. Jangan-jangan yang tahu kalau Atin bidan cuma keluarganya, orang lain nggak tahu. Loh, kalau gitu gimana? Jangan-jangan yang tahu Sri Wulan seorang bidan cuma tetangganya. Loh, berarti pelanggannya cuma tetangga. Kliennya cuma tetangga, kan nggak gitu juga. Makin banyak kita tebar pesona, makin banyak kita punya branding sehingga orang kenal siapa itu Atin, siapa itu Sela, siapa itu Sera, siapa itu Safira. Sehingga ketika mereka butuh sesuatu, mereka pasti call-nya sama teman-teman. Ya, ini pentingnya personal branding. Nanti kita bahas media sosialnya. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana membentuk self branding? Ya, bagaimana membentuk pencitraan. Jadi self branding itu success through the me brand. Jadi teman-teman menunjukkan tentang kebaikan diri teman-teman. Ya, jadi citra itu adalah kebaikan kita, mencitrakan yang baik-baik. Jadi mulai sekarang teman-teman demi Allah, demi Tuhan, teman-teman harus sudah memposisikan media sosial teman-teman adalah different. How to positively different yourself from the other. Jadi teman-teman harus menunjukkan sisi positif dari media sosial teman-teman dibanding dengan media sosialnya yang lain-lain. Ya, teman-teman pasti kan punya teman alumni SD, punya teman alumni SMP, punya teman alumni SMA. Nah, itu adalah target market teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya personal media sosial, di situ media sosialnya adalah seorang bidan, followernya teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA, udah 3 angkatan itu teman-teman punya yang namanya klien. Makin bagus personal brandingnya, makin bagus citranya, sehingga wah, gue kalau anak gue, cucu gue, tetangga gue, kalau lahiran sama bidan Atin aja, sama bidan Sela aja, itu akan masuk ke dalam brandnya mereka. Contoh misalnya gini, contoh teman-teman, coba sebutin di kepala teman-teman 3 merek mie instan. Yuk sebutin. Apa aja? Indomie, Sip, paham ya? Itu namanya brand, top of mind yang ada di kepalanya teman-teman. Begitu juga kalau jadi seorang bidan. Jadi kalau di Lebak, kalau bidan, oh sama bidan Yuli, dah. Oh sama bidan Nina, nah itu masuk di sini. Dan itu kalau nggak dibangun brandingnya, teman-teman nggak akan pernah bisa. Ya, itu fungsinya personal branding. Ya, you goal through effective self marketing. Paham ya sampai di sini ya? Pentingnya seorang bidan membangun yang namanya personal branding. Itu dibangunnya bukan nanti setelah lulus, tapi sekarang. Semua kegiatan teman-teman ketika belajar, makanya teman-teman kemarin saya buat videonya kan, ketika belajar, ketika membuat sesuatu, itu jangan cuma dipostingnya di YouTube-nya Akbid. Saya lihat di YouTube Akbid itu teman-teman posting kegiatan. Kalau bisa itu diposting di IG-nya teman-teman masing-masing. Sehingga orang ketika belajar itu bukan lihat YouTube-nya Akbid, tapi lihat IG-nya teman-teman. Akan jadi acuan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tentang branding? Tidak, Prof. Lanjut ya. Nah, you are a brand. Teman-teman adalah brand, saya a brand, kita semua brand. Brandnya apa? Brand sesuai dengan skill kita masing-masing. Ya, pernah saya bilang kan, seekor tikus pun ketika dibuat yang namanya brand, dia akan jadi laku terjual. Tikus biasa, tapi begitu di tangan Walt Disney, dia jadi Mickey Mouse. Nah, bidan Nina, orang akan terkenal. Bidan Nina itu bidan yang ramah. Itu namanya brandingnya bidan Nina.
Bidan Siti Sulati itu ramah banget tuh. Itu brandingnya Bidan Siti Sulati. Bidan Nanda itu kalau menolong seseorang itu ringan tangan dan dia nggak netapin harga. Itu brandnya Bidan Nanda. Masing-masing Anda punya brand sendiri-sendiri. Masing-masing dari Anda punya spesifikasi sendiri-sendiri untuk mendapatkan yang namanya klien, untuk mendapatkan yang namanya pasien, untuk mendapatkan yang namanya konsumen. Jadi teman-teman lulus wisuda jadi bidan kalau nggak punya branding nggak laku. Paham ya Nina, Sera, Sulati, Selvina? Pentingnya personal branding. Kapan itu dibangun? Sekarang, bukan nanti setelah lulus. Ya, banyak teman-teman buat IG-nya itu nanti setelah lulus. Salah. Jadi Anda sudah jualan diri Anda, dalam tanda kutip ya, jualan diri Anda. Video-video yang kemarin belajar di Akbid semester 1, bikin praktek-praktek, di-upload di IG-nya masing-masing. Sehingga orang tahu, oh ternyata kamu lagi belajar ini, oh terampil di sini, terampil di sini. Oke, lanjut ya. Nah, media sosial Anda sebelum masuk ke bisnis ya, harus mencerminkan brandnya Anda. Nanti saya akan lihat semua satu-satu ya, perkembangan media sosial teman-teman. Di situ harus muncul yang namanya your image. Jadi Putri itu, oh Putri itu kayak gini ya. Oh Eva itu kayak gini ya orangnya. Oh Anissa tuh orangnya seperti ini. Nah orang bisa melihat itu dari media sosial kita. Makin bagus kita mencitrakan, kita akan punya klien banyak. Lalu di situ punya misi Anda menolong siapa di sana. Punya value tentang diri Anda. Punya nilai tentang profesi Anda di sana. Jadi ada your mission, your image, your vision, your value, dan your vision. Ya, itu yang namanya media sosial. Jadi media sosial Anda, punten teman-teman ya harus mulai dijaga baik-baik. Kalau Anda mau berprofesi sebagai bidan. Dan bidan ini disukai oleh klien-klien atau disukai oleh pasien-pasien. Ya. Jadi ketika Anda ngetik, contohnya gini. Melia atau Eva, pernah nggak, atau Siti Sulati, pernah nggak ngetik nama Anda di Google? Ketik nama Anda di Google. Muncul nggak nama Anda? Ya, kalau di Google diketik nama Anda nggak muncul, berarti Anda nggak terkenal. Nah, loh. Jadi kalau ingin dikenal tidak keluar, Prof. Nggak keluar karena Anda nggak punya prestasi, nggak pernah posting. Jadi coba misalkan Anda punten ya, ketik nama saya Yuli Kuspartono atau Mas Yule, akan muncul tuh puluhan ribu kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan, apa yang sudah pernah dikerjakan itu muncul semua. Nah, itulah gunanya personal branding di media sosial, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sering posting, jadi gini loh. Mau lihat orang itu terkenal atau enggak, sekarang gampang, ketik aja di Google. Bidan paling ramah di Lebak. Begitu di enter muncul namanya Bidan Nanda. Itu keren berarti. Ya. Bidang paling cantik di Lebak muncul Melia. Oh itu keren langsung. Itu tujuannya kita membangun yang namanya brand. Oke, lanjut ya. Caranya saya nggak perlu sebutkan, kemarin sudah kita bahas. Nah, coba lihat ini, telur sama ayam. Sekarang saya tanya teman-teman semua, yuk buka kameranya. Ya. Telur kalau dipecahkan dari luar akan jadi apa? Melia. Atau Silviana. Telur kalau dipecahkan dari luar jadi apa? Bisa bantu jawab? Nina, ayo buka mic-nya. Telur kalau dipecahkan dari luar jadi apa? Jadi telur. Jadi telur. Telur dipecahin dari luar jadi apa? Jadi telur, yes. Telur dadar. Jadi telur dadar, yes. Apalagi jadi apa lagi? Oh, Jadi telur ceplok, Prof. Telur ceplok. Apa lagi? Nah, telur, keren. Apa lagi? Yang paling Bisa jadi martabak, Prof. Yes, jadi martabak. Bisa jadi kue tartnya.
Bisa. Bisa jadi penguasa. Bisa. Siap, Tambahannya. Oke, siap. Lagi ya, fokus lagi. Telur kalau dipecahkan dari luar paling sederhana jadi telur ceplok. Paling mewah dia jadi black forest. Cuma itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau telurnya dipecahkan dari dalam dengan usaha yang luar biasa dalam waktu 21 hari dia pecah sendiri, dia akan jadi apa? Jadi ayam. Jadi ayam. Ayam. No. Yuk teman-teman tolong punya filosofi yang jauh ke depan. Ya, bukan sekedar jadi ayam. Dia akan melahirkan kehidupan yang baru. Paham? Jadi chicken, Prof. Menjadi sebuah kehidupan yang baru, ayam yang baru yang nanti akan punya ayam-ayam yang lain. Artinya teman-teman, one talent is more than enough to make your perfect. Ya. Jadi to make your success. Jadi satu talenta itu udah cukup untuk membuat kita sukses. Ya, jadi Akbit tidak akan pernah memecahkan dari luar. Anda sendiri yang keluarkan jati diri Anda. Setelah 3 tahun kuliah di Akbit, Anda mau jadi apa? Nah, di sini saya tulis pesan di bawah tuh teman-teman. Satu talent sudah lebih dari cukup untuk membuat Anda sukses. Satu talenta udah lebih dari cukup untuk membuat kita sukses. Sekarang saya tanya sama Melia atau sama Sekar. Ya, Melia dan Sekar. Allah kasih talenta kita banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Selviana? Sedikit. Allah kasih talenta kita banyak atau sedikit? Banyak. Banyak banget. Dari ujung kepala. Banyak. Iya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu adalah talenta yang diberikan sama Allah. Tapi satu talenta aja udah cukup bikin Anda sukses. Nah, Anda cari tahu talenta yang mana itu. Ya, sukses di bidang apa. Ya, jadi Anda yang sudah punya satu talenta, jangan lihat talenta yang lain. Makanya kemarin saya minta teman-teman buat SWOT. Strength, weakness, opportunity, treatment. Yang fokus pada opportunity, ya, fokus pada apa? S, strength. Yang W, weakness, sama trait, abaikan. Fokus pada S, strength Anda dan opportunity-nya. Anda punya kelebihan apa, Anda punya talenta apa. Nah, kemarin saya minta Anda buat SWOT. Karena yang menilai kelebihan Anda sendiri kan tahu. Saya itu kelebihannya di sini. Saya itu bisanya di sini. Itu namanya analisa SWOT. Dari strength tadi, Anda ambil opportunity-nya, peluangnya apa. Untuk mewujudkan strength-nya Anda. Makanya saya tulis teman-teman ya, one talent is more than enough to make your success. Satu talenta udah lebih dari cukup untuk Anda bisa sukses. Pertanyaannya talentanya yang mana? Anda yang cari tahu. Oke, lanjut ya. Nah, sip. Saya minta semuanya sama-sama baca nomor 1. 1, 2, 3, baca. Nomor 1. Kamu tidak harus Nomor satu. Ya, nomor 1. Kamu tidak harus paham everything untuk memulai something. Artinya dalam dunia bisnis, kamu nggak harus pelajari semuanya untuk memulai satu hal. Ya, kamu tidak harus paham everything untuk memulai something. Yang kedua, kamu juga tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone. Yang ketiga, jika kamu ingin menguasai everything, kamu akan menjadi nothing. Jadi fokus, jalan aja dulu. Gak usah mikirin ilmunya, gak usah mikirin didukung sama siapa. Just do it. Oke, ini nanti dipoto, semuanya dijadiin status. Nanti orang nanya, itu apa maksudnya? Ya, jadi status. Hari ini statusnya di atas, kamu tidak harus paham everything untuk mulai something. Besok statusnya kamu juga tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone. Status berikutnya, jika kamu ingin menguasai everything, kamu malah menjadi nothing. Jadi nggak perlu didukung sama siapa saja. Jalan aja dulu. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk nih. Nah, kita masuk sekarang. Lihat dulu film ini ya, teman-teman. Saya break dulu, simak film ini lalu lihat
maksudnya film ini apa ya. Cekidot ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya tutup kamera saya. Silakan dilihat filmnya. Mana ya? Oh, jual apa deh? Buat mainan. Mainan. Ada mobil-mobilan ya, Om. Mahal nggak? Gak mahal lah, Om. Ini cuma 100.000, Om. Buat Ini anak ada yang kamu ya? ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ada Oh. 2 aja. Gimana ya? Oh, nyala. Wah, bisa. Ini mahal-mahal semua, Pak. Mahal semua? Ya. Ini nyalahin, terus Oh, gitu mainnya. Saya kurangin deh. Ini kan harganya pasnya 100.000, saya kurangin deh. Jadi berapa? Jadi 60.000 lah. 60.000 ya? Nyicil ya? Hah? Jadi kalau Om mau beli pedang sama mobil berapa jadinya? pedang sama mobil. 555, 155, 105. 3.000. Kalau satu 3.000. Kalau dua berapa? 2 itu tetap 2.000. 2.000. Ini Itu 500.000 Kalau Om ditambah mau beli ini sama ini berapa? 55, 100, 5550, 100. Oh, Bonus deh, bonus yang lain. 160.000 masa nggak bonus? Gak bisa, Om. Udah, gak bisa. 160.000. Wah, gue beli bisa toko langsung. sebelah nih. Jangan, Om. Hah? Pakai kartu boleh nggak pakai kartu? Boleh, cuman pakai uang. Pakai kartu. Bisa. bisa berapa kali cicilan? Ini aja nih. Cicilannya ada Berapa? 4 4. Bunganya berapa ini bunganya? bunga. Bunganya berapa? Bunga yang Berapa apa? persen? Kan tadi 2 ini. Mm. Terus Om mau beli ini, Mm. ditambah ini. Mm. Terus tambah pedangnya 1, sama robot yang itu 1, terus yang dokter-dokteran 1, sama yang bola 1, terus balonnya 1, berapa jadinya? Ya, oke. Bosnya mana bosnya? Coba nih aku cari. Bosnya ada kali. Nggak Bos ada. biasa kartu. Ada. Bosnya kemana? Coba nih aku telepon dulu. Bos, gimana bos? Aku nggak ada di rumah. Oh dia nggak ada di rumah. Apalagi Om? Apa ya? Om, kalau mau beli itu jangan ditawar-tawar, Om. Saya tadi udah sabar-sabar dari tadi, Om. Yakin? Jadi ini sama ini 55.000. Ya ini kan gara-gara bisa jalan nih. Kalau nggak percaya, tuh Ninu. Tuh jalan Ya, kan. udah. Gimana tuh? Masih banyak pelanggan lain kok. Hah? Masih banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Dulu dong. Kan? Ya. Nanti kirim ke rumah Om ya. Ya, banyak barang seberat ini harus dikirim. Habis itu tadi apa lagi ya? Jadi kalau nyicil mahalan pakai bunga apa nggak pakai bunga nih? Kamu beli bunga ya? Oke. Apa intisari dari film tadi? Ada yang bisa bantu saya? Yuk. Film apa tadi? Sri Wulan. Film apa tadi? Sri? Ayo Sri Wulan. Melia, film apa tadi? Nah, loh. Disimak nggak? Safira, tadi film apa tuh? Melatih anak buat dagang, buat Melatih berusaha. anak buat usaha. Apa lagi? Oke, lanjut ya. Masih bingung semua ya. Masih bingung semua. Nah, teman-teman semua, kita lanjut ya. Apa yang perlu kita siapkan sekarang ya untuk melihat posisi bisnis yang sekarang, apa yang harus disiapkan teman-teman semua.
Jadi yang teman-teman harus siapkan dalam dunia yang sekarang ketika kita belajar bisnis, walaupun teman-teman nanti seorang bidan, ya nggak boleh alergi dengan yang 4 ini. Yang pertama, teman-teman harus tahu yang namanya digital leadership. Jadi nggak boleh ketinggalan dengan yang namanya dunia digital. Ya, kenapa? Karena semua sekarang serba digital. Lalu yang kedua, teman-teman harus investasi future skill. Jadi mau belajar tentang skill ilmu masa depan. Jadi nggak cukup cuma sampai di bidan aja. Yang ketiga, put yourself in an ecosystem. Jadi teman-teman mau menempatkan diri di ekosistem lingkungan yang pas. Jadi kalau teman-teman mau jadi seorang bidan yang menjadi pengusaha, belajarlah berkumpulan dengan bidan-bidan yang jadi pengusaha. Ya. Karena kalau kita bergaul dengan orang jual minyak wangi, minimal kita jadi ikutan wangi. Nah, kalau kita mau bergaul sama pengusaha, bidan-bidan yang jadi pengusaha, bergaulah dengan bidan-bidan yang sudah jadi pengusaha. Ya, lalu yang terakhir, invest dengan teknologi. Jadi mau mempersiapkan diri dengan teknologi. Ya. Nah, ini entrepreneur mindset, nah teman-teman. Teman-teman jangan sampai ada di gambar yang warna hitam. Ya. Jadi seorang nanti di UTS, kalau nanti sidang saya tanya ya. Jadi entrepreneur mindset, teman-teman, dilihat ini ada yang namanya fixed mindset. Fixed mindset. Mindsetnya selalu begitu-begitu aja ini. Yang kedua, ada namanya growth mindset. Ini mindset yang tumbuh. Ya, jadi kalau ada orang yang selalu bilang I don't like to be challenged. Saya nggak mau lagi untuk mau maju. Ah, ini berarti fixed mindset. Terus dia I'm frustrated. Saya udah frustasi. I give up. Saya nyerah. Ini namanya fixed mindset. Ini nggak cocok jadi pengusaha. Ya, failure is the limit of my abilities. Artinya kalau saya salah, ini sudah mentok nih kemampuan saya. Jadi begitu dia salah, dia berhenti. Ini namanya fixed mindset. Aduh, saya nggak lebih baik dari orang itu lebih jago dari saya. Ini namanya fixed mindset. Ya. Jadi I can either do it. Saya udah nggak sanggup untuk ngelakuin lagi. Itu namanya fixed mindset, putus asa. Jadi teman-teman jangan sampai di sini. Ini pola mindset yang bukan sebagai seorang pengusaha. Jadi dia kalau bentok tembok, dia udah nyerah. Dia nggak ada keinginan untuk lompatin tembok. Padahal kalau dia bentok tembok kan dia bisa belok kiri. Pak kalau belok kiri tembok juga bisa belok kanan. Pak kalau belok kanan tembok juga bisa mundur. Pak di belakang juga tembok juga bisa ke bawah. Kan gitu. Di bawah ada tanah. Nah, tinggal satu harapannya berdoa ke atas. Nggak mungkin ditutup di atas kan gitu. Karena ada Tuhan di atas, ada Allah di atas. Nah gitu ya jadi teman-teman. Jadi selalu ada usaha-usaha yang lain seperti kalau punya pola pikir growth mindset. Nah, kalau growth mindset pola pikirnya gini, failure is an opportunity to grow. Kesalahan itu, kegagalan itu adalah peluang untuk tumbuh. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dia gagal, ini kalau gagal berarti gue bisa coba lagi nih. Atau dia punya pola pikir challenge help me to grow. Tantangan itu membuat dia menolong dia untuk tumbuh. Jadi dia selalu growth mindset, tumbuh. Atau karakter orang yang I like to try new things. Saya ingin sesuatu yang baru, ingin mencoba sesuatu yang baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset. Jadi seorang pengusaha, karakternya ada di mana? Di growth atau di fix? Hello? Di growth mindset. Ya, terima kasih Sheila dan Growth kawan-kawan. mindset. Karakternya di growth mindset. Growth mindset itu mindset yang selalu tumbuh. Dia nggak mau stuck di situ. Jadi kegagalan buat dia itu adalah peluang untuk bisa tumbuh. Jadi nggak begitu gagal terus dia nyerah. Itu fixed mindset. Selalu mau coba. Nah, saya percaya di 22 orang yang insya Allah saya bina jadi pengusaha semua ini, Anda semua fokusnya di growth mindset. Jadi nggak boleh ada kata menyerah. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, materi yang terakhir nih. Terakhir. Terakhir yang kita bahas adalah 3 fundamental bisnis.
Ya, 3 fundamental bisnis. Kalau mau bangun bisnis, teman-teman harus punya dasar. Ya, fundamental itu dasarnya. Kalau dasarnya kuat, bisnisnya kuat. Fundamental itu kan dasar. Jadi ibarat bangunan kokoh, rumah yang kokoh itu berarti fondasinya kuat. Kalau bangun rumah, kan selalu yang dibangun pertama kali apa? Kalau kita bangun rumah, fondasinya. Ya, fondasi itu adalah fundamental. Nah, fundamental bisnis itu apa? Yang pertama adalah ini. Teman-teman harus tahu bisnisnya apa, momentumnya kapan, terus marketingnya apa. 3 yang harus dibahas di fundamental bisnis. Bisnisnya, momentumnya, marketingnya. Sela apa? Fundamental bisnis apa Sela? 3. 3 pondasi utama dalam membangun wirausaha. Itu apa? 3 itu apa aja? Bisnisnya apa, momentumnya apa, dan marketingnya apa. Oke, momentumnya kapan, bukan apa. Momentum itu waktu. Momentumnya kapan. Kapan? Siap ya. Jadi fundamental bisnis itu yang pertama teman-teman pikirin bisnisnya apa. Terus momentum tuh kapan mulainya. Terus gimana marketingnya. 3 itu yang dipikirin. Kalau 3 ini sudah kuat, bisnisnya lari. Ya, 3 ini. Oke, kita bahas satu-satu ya, satu-satu. Bro, Prof katanya terakhir. Iya, ini terakhir, makanya kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama, bisnisnya itu apa? Nah, kalau mau bangun bisnis, ini yang dipikir teman-teman. Jadi kalau mau bangun bisnis, jangan mikir omset. Jangan mikirin duit. Memang tujuannya itu, tapi innamal amalu binniat. Ya. Yang pertama kali itu adalah niatnya. Jadi niatnya itu nilai dan ide bisnis ukurannya bukan omset, teman-teman. Karena itu terukurnya cuma sebatas kemampuan manusia. Jadi kalau teman-teman mau bangun bisnis, bisnisnya apa? Itu ukurannya adalah seberapa besar manfaat bisnis teman-teman buat orang lain. Ya. Jadi yang dipikirin apanya? Nanda? Apa yang dipikirin, Nanda? Bisnis itu apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang dipikirkan apanya? Nanda? Bisnisnya. Ya. Untuk memulai bisnis yang dipikirkan apanya? Nanda? Manfaatnya. Ya. Jadi sekali lagi ya, yang dipikirkan adalah manfaatnya. Jadi jangan Sela atau Nur Hayati begitu bangun bisnis, untungnya berapa nih? Nggak bisa begitu. Kalau kita udah mikirin untungnya, kata Allah, lu mikir untung doang. Ya, tapi kalau kita mikirin manfaat nggak buat tetangga kita, manfaat nggak buat orang lain, makin banyak manfaatnya orang akan cari terus. Coba Gojek dulu. Orang nggak pikir Gojek itu punya manfaat, tapi sekarang manfaatnya dirasakan semuanya. Ada Gojek, ada GoFood, ada GoMessage. Ya, semua bisa dilayani dengan satu aplikasi. Kenapa? Karena yang dipikirin sama Nadiem Makarim ketika bikin aplikasi itu adalah seberapa besar manfaatnya. Paham ya? Jadi bisnis itu atau bahasa gampang gini, bisnis itu adalah nolong orang. Jadi jualan itu nolong orang. Makin banyak yang ditolong, berarti bisnisnya makin laku. Siti Sulati bisa diulang lagi kata-kata saya tadi, Siti Sulati. Bisa diulang kata-kata yang terakhir? Ya, diulang kata-kata yang terakhir tadi. Bisnis itu apa? Bisnis itu tidak harus selalu dengan keuntungan, tetapi bisnis itu menganggap jadi kita itu bisa menolong orang gitu. Jadi untuk kami mikirin untung dulu gitu. Betul ya. Ya. Hayati ini dulu teman-teman. Jadi kalau Prof, saya punya cerita. Saya sih kayak usaha makanan gitu ya Prof, tapi untungnya nggak seberapa. Tapi itu yang buat kan saudara saya, tetangga saya. Jadi untungnya itu buat mereka gitu. Saya cuma ngambil sedikit aja, tapi itu lancar tahu Prof. Iya betul. Betul. Amin. Jadi ketika kita punya niatnya nolong orang, itu akan dibalas sama Allah. Contohnya gini teman-teman. 1 dikurang 1 berapa? Ayo semua, 1 dikurang 1 berapa? 0 Prof. Salah. Oke. Kalau belum belajar wirausaha, 1 dikurang 1 0. Nah, setelah belajar wirausaha, 1 dikurang 1 itu bukan 0. 1 dikurang 1 itu 10. Loh, kok bisa? Nah, ini ilmunya.
Ilmunya gini, 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 10 dikurang 1 19. 10 dikurang 2 bukan 8, 10 dikurang 2 adalah 28. 10 dikurang 3 bukan 7, tapi 37. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita berikan akan dibalas 10 kali lipat sama Allah. Jadi kalau kita punya 1, kasihin aja. Akan dibalas 10. Jadi 1 dikurang 1 bukan 0, tapi 10. Jadi ketika kita jualan, ada orang beli, dan kita ikhlas memberikannya, itu akan dibalas lagi sama Allah. Ya, tadi ya, niatnya adalah bagaimana bisnis ini menolong orang. Oke, sampai di sini paham ya, nanti kita bahas detailnya. 1 dikurang 1, jangan 0, tapi 10. Ya. 1 ditambah 1 berapa? Kalau tadi 1 kurang 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Salah. Kemarin bilangnya 2. Tapi di bisnis 1 ditambah 1. Salah, bukan 11. 1 ditambah 1 itu 27. Lu banyak? Iya banyak. Kenapa? Karena bisnis itu berkolaborasi. Bisnis itu bergotong royong. Coba teman-teman misalnya sholat. Allahu Akbar sendirian. Terus ada yang ikut di belakangnya. Tek-tek, jamaah. Pahalanya berapa? 27. Iya betul Nur Hayati, 27. Jadi bisnis itu nanti nggak bisa sendirian. Tapi saling tolong-menolong. Berkolaborasi. Jadi 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 tambah 1 menjadi 27. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini nih, saya tulis di sana ya. Ketika teman-teman bangun bisnis, ingat kata-kata di atas. To love what you get. Artinya apa teman-teman? To love what you get. Apa coba? To love what you get. Cintai apa yang kita punya. Cintai apa yang kamu punya, ya. And to get what you love. Lalu raihlah apa yang kamu cintai. Ada 2 kata kerja teman-teman ya dalam bisnis. To love what you get. Cintai apa yang kamu punya. Jadi syukuri yang apa kita punya. Kalau kita tidak pandai mensyukuri, kita tidak akan dilimpahkan lagi oleh rahmat Allah. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku limpahkan lagi rezekinya. Jadi rumus pertama di bisnis tadi, bisnisnya adalah to love what you get. Cintai dulu apa yang sudah kita miliki ini. Teman-teman miliki apa? Ayah dan bunda. Cintai ada dari ayah dan bunda. Kalau teman-teman bangun bisnis nggak cintai ayah dan bunda, bisnisnya nggak laris. Ya, to love what you get. Cintai dulu apa yang dimiliki di rumah. Yang kedua, to get. Nah, to get kata kerjanya adalah jemput. Cari apa yang teman-teman cintai. To get what you love. Jemput apa yang teman-teman cintai. Artinya di sini ada 2 kata kerja. To love sama to get. Mencintai, mensyukuri, dan mencari. Nah, sekarang saya minta tolong sama siapa nih? Saya minta tolong sama sebentar yang ada di kamera. Anissa. Anissa. Ya, Prof. Bisa minta tolong nyanyiin lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ih, ketawa serius ini. Bisnis. Coba nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Saya mau dengar. Anissa, yuk. Dia lupa. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap-hap ditangkap. Tepuk tangan anak-anak. Kita ada di TK Al-Hikmah. Nah, teman-teman, kenapa saya pakai filosofi tadi? Ya, itu lagunya bagus loh ya. Jadi coba teman-teman pikirin, cicak di dinding. Gimana cara makan nyamuk? Nyamuknya terbang. Bisa nggak cicak makan nyamuk? Nyamuk cicaknya di dinding, nyamuknya terbang. Kalau dipikirin pakai akal sehat, nggak mungkin itu cicak bisa makan nyamuk. Orang cicaknya nempel, nyamuknya terbang. Kan nggak mungkin cicaknya terbang. Tapi Allah sudah ngejamin rezeki makhluk hidup yang diciptakan sama Allah. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Walaupun diam, dia merayap ikhtiar. Ketika dia sudah ikhtiar, baru Allah kirim. Datang seekor nyamuk tuh. Kalau cicaknya cuma diam, nggak merayap, nyamuknya nggak didatengin sama Allah. Begitu juga teman-teman kalau mau bisnis. Diam-diam tapi merayap.
Nah, setelah merayap, datang seekor nyamuk. Usaha yang kedua apa? Hap, dia menangkap. Jadi ada dua kata kerja, teman-teman. Dua kata kerja, ya. Jadi kalau mau bisnis, kata kerjanya nggak cuma satu, tapi dua. To love sama to apa? Halo, to love sama to get. get. Nanti di UTS ditanya ya. To love itu artinya mencintai. Mencintai itu mensyukuri nikmat Allah. To get itu artinya berusaha. Ya, setelah mensyukuri lalu berusaha. Usahanya harus sekuat tenaga. Ya, usahanya, ikhtiarnya harus sepenuh hati. To love itu dengan hati. To get itu dengan tenaga. Lihat slide-nya teman-teman ya. Usaha itu sekuat tenaga. Ikhtiar itu, to love itu sepenuh hati. Do you the best. Terus do your very best. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan? Nina, Sri Wulan. Ada, Baru satu. Prof. Oke, Ada, ada Prof. ya. Oke. Sip. Lanjut ya, satu. Nah, teman-teman, bisnisnya tadi sudah jelas ya. Jadi gimana cara nentuin bisnis? Cari yang punya manfaat. Zaman udah beda. Nggak bisa cuma ngandelin gaji. Harus punya bisnis sendiri. Setuju dan sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, sekarang teman-teman lihat slide di sini. Coba lihat. Kalau teman-teman punya uang 1 juta, disimpan di celengan, hasilnya berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta. Iya, disimpan di celengan. Siapa yang mau nambahin? Ini disimpan di celengan. Nah, teman-teman nyimpan uang 1 juta, disimpan di bank. Berubah jadi berapa? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Pertanyaannya, kenapa berkurang? Kenapa berkurang? Ambil sama banknya. Ya, diambil sama pajaknya. Ya, sekarang saya tanya, bank itu perlu bayar karyawan nggak? Bayar. Bank itu perlu bayar nggak? Bank itu perlu bayar listrik nggak? Nah, bayarnya dari mana? Dari uangnya nasabah. Jadi kalau punya teman-teman yang kerja di bank, bilangnya jangan sombong lu kan digaji sama nasabah. Nah, kan gitu. Ya, jadi kalau bank itu nggak punya nasabah, dia nggak bisa gajian. Jadi kalau teman-teman punya uang, nah kalau disimpan di bank, diingat ya, otaknya sudah mulai pinter, uang itu kalau ditaruh di bank nggak bertambah, malah berkurang. Kalau mau bertambah di mana? Sedekah. Enggak. Ya itu nanti lain ilmu agama. Nah sekarang kalau menjadi pengusaha, 1 juta itu nanti bisa diputer jadi 10 juta. Nah kan gitu ya. Nah, kalau investor jadi 1 miliar. Nah, teman-teman mau pilih yang mana uangnya? Mau dicelengin? Atau mau ditaruh di bank? Atau yang mana? Pilih yang mana? Investor. Ya, tapi nggak bisa langsung jadi investor. Belajar jadi pengusaha dulu. Ujung-ujung jadi investor. Ntar dulu. Oke, lanjut ya. Nah, siap ini? Tolong dijawab siap atau enggak? Oke. Kalau siap sekarang saya tanya. Sebelum masuk ke yang kedua, sekarang saya tanya. Sebelum merancang bisnis, saya tanya, wirausaha itu apa sih? Yo. Wirausaha itu apa sih? Bisa bikin kaya. Keren itu udah buka slide. Cakep, gitu saya maunya. Jadi definisi wirausaha, definisi saya ya. Jangan cari definisi dari ilmiah. Kalau ilmiah silakan cari di buku. Bisa bikin kaya, bisa bikin bangkrut. Kok gitu? Bisa Iya. bikin bangkrut, bikin kaya banget. Betul. Dan bisa bikin bunuh diri. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika jadi ini. Loh emangnya kalau kerja nggak beda sama. Kalau kerja juga sama kan. Kalau kerja bisa kaya? Bisa. Bisa di PHK? Bisa. Bisa kaya banget? Enggak juga. Kan dia tergantung UMK. Kalau mau kaya banget dia pasti lembur. Bisa bunuh diri? Bisa kalau di PHK. Sama aja resikonya ya. Oke. Yuk teman-teman, tolong baca dengan lafal diawali dengan basmalah ya. Tarik nafas. Yuk sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bangga dengan pemberian orang tua, banggalah dengan memberikan kepada orang tuamu. Berikan kepada orang tuamu. Amin. Paham ya?
Jangan bangga dengan pemberian orang tua, tapi banggalah dengan apa yang kamu bisa berikan kepada orang tua. Yuk, siap-siap teman-teman sudah merencanakan apa yang harus diberikan sama orang tua. Jangan bangga tuh punya motor, itu motor orang tua. Ya, jangan bangga tuh bisa naik sepeda, itu kan sepedanya orang tua. Nah, kan gitu. Berpikirnya seperti itu. Oh, jangan bangga tuh punya laptop, itu laptopnya punya orang tua, yang beliin orang tua. Punya handphone, jangan bangga dulu dengan handphone Anda. Nah, banggalah tapi dengan apa yang nanti kamu bisa berikan kepada orang tua Anda sekalian. Nah, ini motivasi buat Anda. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kapan bisnis itu dimulai. Ya, kalau tadi yang pertama adalah bisnisnya apa? Bisnisnya adalah sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua adalah kapan bisnisnya itu dimulai. Kalau ditanya mulai adalah sekarang, ini zamannya teknologi. Zamannya teknologi, berarti teman-teman harus lakukan itu sekarang. Ya. Teman-teman harus lakukan itu sekarang. Contohnya begini teman-teman, pernah saya kasih cerita ya. Misalkan teman-teman sekarang lagi naik motor nih. Siapa yang lagi naik motor saya lihat di kamera. Tadi Sapira sudah. Selviana nih, Selviana. Halo Selviana. Selviana Selviana misalkan naik motor nih, gitu sama yayangnya gitu ya. Lagi naik motor dari kilometer 0, rencananya mau sampai kilometer 50 Selviana. Sampai kilometer berapa lah terserah ya. Sampai kilometer lagi naik motor, tiba-tiba di kilometer 20, perhatikan Selviana ya, di kilometer 20, Selviana melihat sebuah rambu lalu lintas Selviana. Tulisannya gini Selviana, awas KM 55 ada jurang. Ya, Selviana lagi naik motor, terus di KM 20 ada tulisan, awas KM 55 ada jurang. Nah, Selviana mau ngapain setelah lihat tulisan itu? Silakan Selviana. Mau tetap melintas. Melintas. Sampai mana melintasnya Selviana? Sampai sampai jurang memisahkan kita gitu ya, Masya Allah. Ada yang ketawa. Oke, teman-teman perhatikan ya, Anda lagi naik motor di kilometer 20 dikasih tulisan, awas KM 55 ada jurang. Teman-teman nggak percaya sama rambu lalu lintas tersebut, terus jalan sampai KM 55. Begitu sampai KM 55, oh iya ada jurang, baru putar balik. Terlambat teman-teman. Ya, analoginya gini teman-teman. Teman-teman lagi kerja nih misalkan, ya, lagi kerja jadi bidan atau jadi apa. Terus ada yang kasih tahu, Sisis, ya, Nina, Nanda, Sela, Sulati, awas KM 55 pensiun. Nah, udah dikasih tahu tuh di umur 20 KM 55 pensiun. Pertanyaannya, mau nungguin pensiun bisnisnya atau sekarang mulai belajar bisnis? sekarang belajar Sekarang. Oke, paham ya tadi siapa yang tadi sampai jurang memisahkan kita, siapa tadi? Jadi teman-teman dikasih tahu ya, 55 pensiun. Udah tahu tuh 55 pensiun. Nah, bisnis itu jangan dimulai di umur 55. Udah tahu 55 pensiun, ngapain bisnisnya di 55? Mumpung masih muda, yuk mulai bisnisnya kapan? Sekarang. Di umur kapan? Umur 20. Kalau sekarang teman-teman umur 20. Kenapa? Kan belajarnya udah sekarang. Paham, Sela? Paham, Prof. Paham ya? Belajarnya udah sekarang. Jadi bisnisnya jangan di 55. 55 udah pasti pensiun. Ya, mulainya sekarang. Paham Nina? Kapan mulai bisnisnya Nina? mulai sekarang, Prof. Iya. Revita, momentumnya kapan bisnis? Revita, Cica? Mulai sekarang, Prof. Ya, jadi saya nggak mau tuh dengernya nanti-nanti ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kenapa harus sekarang? Sekarang aji mumpung. Udah umurnya masih muda, terus semuanya serba IT. Coba lihat teman-teman di slide Anda. Surat menyurat dulu pakai kantor pos, sekarang sudah ganti jadi pakai email. Udah ada nggak lagi surat menyurat? Emang Sela ngirim surat, Silviana ngirim surat, nggak pakai kan, pakai email semuanya. Belajar di kelas, sekarang ternyata udah nggak ada kelas lagi, semuanya pakai e-learning. Mau nggak mau semuanya harus begini sekarang.
Ya, terus KTP semuanya udah pakai e-government, ada pakai e-KTP. Rapat tadi Latansa rapatnya juga pakai e-government, pakai Zoom rapatnya. Bayar tunai masih ada bayar tunai, sudah ganti namanya e-payment, ada OVO, ada GoPay, pakai ATM. Semuanya ada depannya apa? Semua. Penjualan sekarang udah pakai apa? E-commerce. Nggak ada lagi toko-toko. Giant di Lebak tutup nggak? Giant di Lebak. Udah mau tutup kan? Iya, udah mau Matahari tutup. tutup, semua tutup semua. 7-Eleven tutup semua. Bentar lagi Indomaret juga tutup semua ini. Ya, kenapa semua pakai e-commerce? Rapat kerjasama bisnis. Beli tiket pakai apa? E-tiket. Nah, semuanya depannya E. E itu apa namanya? Elektronik semua. Elektronik mailing, elektronik learning, elektronik government. Dan yang terakhir, perhatikan yang paling bawah teman-teman. Manusianya akhirnya menjadi apa? Paling bawah edan. Ya, paling bawah edan. E-learning. Edan bukan e-learning, jadi edan. Manusianya kalau nggak siap jadi edan. Tuh ada email dan seterusnya. Bawa edan. Nah, sekarang lagi teman-teman, saatnya ini shifting. Shifting itu perubahan. Ya. Nah, kamu juga harus tahu ya, semua gerai matahari sudah ditutup. Semuanya tutup semuanya. Jadi kalau ditanya saatnya kapan bisnis, sekarang saatnya. Ya, kenapa? Karena sekarang semua orang sudah membawa isi mall ke dalam tablet. Ya, jadi toko-toko itu adanya di tablet Anda sekarang semuanya. Nggak perlu lagi buka toko. Semuanya ada di sana. Nah, slide berikutnya teman-teman, ini yang tadi saya tantang ya, nanti di Akbit ada yang nama Gobidan, kita siapkan ya pelan-pelan. Itu ada go to semua tuh. Mau nikah aja pakai go ya. Kirim semuanya go semua tuh ya. Mau pesan mau rumah sakit, ada yang namanya rumah sakit ya. Itu lihat ada go medical, Bukalapak, semuanya pakai go. Yang sekarang belum ada go bidan. Nah, teman-teman harus siap-siap nih, pakai go bidan, pakai aplikasi. Jadi kalau ada mau melahirkan, dia tinggal klik, bidannya datang, tring sampai. Canggih tuh. Ya, bidan yang dituju datang. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga. Oke, Sera, tadi yang pertama tadi bisnisnya apa? Yang kedua apa tadi Sera? Fundamental bisnis itu apa tadi? Sera yang kedua? Si Sera. Tiga, dua, satu, lewat ya. Kalau langsung jawab saya nilai. Sera apa tadi? Waktunya kapan, Prof? Yes, makasih Sera ya. Saya kan sambil nilai ya. Saya liatin Anda, saya sambil nilai ya. Nilai ini namanya nilai partisipasi. Jadi fundamental bisnis yang pertama bisnisnya apa? Ya, yaitu yang punya manfaat. Yang kedua waktunya kapan? Sekarang. Nah sekarang yang ketiga marketingnya gimana? Ya. Sekali lagi ya fundamental bisnis. Yang pertama bisnisnya apa? Bisnisnya punya nilai manfaat jawabannya. Yang kedua waktunya kapan? Sekarang waktunya. Yang ketiga adalah marketingnya gimana? Modalnya. Modal marketing. Jadi jangan mikirin modalnya, marketingnya gimana. Nah teman-teman di marketing itu ada dua ya. Detailnya nanti ya, ini ilmu dasarnya dulu. Jadi ada yang namanya inbound marketing, ada yang namanya outbound marketing. Outbound itu marketing zaman dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang pasang spanduk, ada yang bagi-bagi brosur, ya ada yang teriak-teriak kayak tukang obat, itu namanya outbound marketing. Iklan di TV, iklan di koran, itu namanya outbound marketing. Jadi iklannya dia satu arah. Di jalan tuh ada brosur Yamaha dibagi-bagi, brosur apa dibagi-bagi, itu namanya outbound marketing. Nah, yang sekarang namanya inbound marketing. Bedanya apa? Kalau outbound dia satu arah, ya. Jadi kalau outbound dia memaksa orang untuk datang, kalau inbound menjadikan bisnisnya itu magnet. Magnet, tahu magnet? Daya tarik. Jadi konsumen akan datang dengan sendirinya kalau inbound. Pakainya apa? Pakai media sosial. Pakai media sosial, pakai Facebook, pakai G+, pakai Twitter, pakai YouTube, pakai Line, pakai yang apapun nanti kita bahas ya. Jadi beda ya. Perbedaan jelas ya, outbound marketing zaman dulu ya satu arah.
inbound marketing zaman sekarang ya dengan cara magnet. Oke. Nah, gimana caranya? Dasarnya yang pertama inbound. Oke. Tolong teman-teman siapkan nanti ya, sudah mulai dipikir-pikir ya. Nanti pertemuan ketiga baru kita bahas. Siapkan nama akun ya yang nanti teman-teman akan buka bisnisnya. Berkelompok nanti ya, nama akunnya harus unik ya. Kenapa? Karena toko Anda itu sama aja etalase Anda. Jadi orang ngelihat toko itu kan ngelihat etalase barang-barang yang dipajang. Nah, berarti di medsos isinya juga harus apa yang harus Anda siapkan foto-fotonya. Harus eye-catching, good looking. Bidan itu harus cantik, bidan itu harus ramah. Nah, itu harus muncul di mana? Di media sosial Anda. Ingat ya, kalau orang mau belanja, itu kan selalu lihat tokonya. Tokonya rapi atau enggak ya? Gitu. Terus lihat apa lagi? Etalase. Etalase. Tahu etalase teman-teman? Sela tahu etalase? Tahu, Prof. Apa? Apa Sela? Etalase itu apa Sela? Tempat buat nyimpan barang-barang dagangan. Iya, barang-barang yang dipajang. Jadi orang kan tertarik lihat barang-barang tadi. Nah, kan kita nggak pakai toko, kita nggak pakai etalase. Berarti kita pakainya akun medsos. Berarti foto-foto yang di akun medsos kita harus mencerminkan bisnisnya kita. Harus eye-catching. Eye-catching itu menarik daya lihat orang. Eye itu mata ya. Harus good looking. Ya. Enak dipandang. Nah, itu isi medsos kita. Itu isi foto-foto Anda. Makanya ketika kemarin Anda bikin video, perhatikan bagaimana seorang bidan itu harus melakukan komunikasi. Kan saya perhatiin kemarin. Saya lihatin tuh sama Bu Rita. Bu Rita nih lihat video anak-anak nih. Bu Aris lihat video anak-anak nih. Lagi nyeritain tentang Mary Riana, lagi nyeritain tentang SWOT. Anda kalau lagi nyeritain tentang SWOT harusnya punya gairah, punya semangat. Harusnya gitu. Nanti kita revisi ya. Nah, jadi akun medsos jangan seperti yang ada di bawah teman-teman tuh. Misalkan medsosnya namanya akunnya @palugada. Apa itu palugada? Apa lu mau gua ada? Nggak boleh begitu. Ya, itu nggak mencerminkan. Atau akunnya @bukabisnis. Buka bisnis apa? Nggak jelas. Ya, misalnya @bidan manis. Apa itu bidan manis? Nggak jelas. @laris manis juga nggak jelas. Jadi akunnya harus sesuai dengan nama produknya. Dengan nama jasanya, jangan akun yang apa ya abstrak namanya. Orang akan nggak jelas melihat itu semua. Nah, bagaimana dengan pakai akun pribadi? Boleh pakai akun pribadi, tapi harus dilihat kalau akunnya isinya biasanya suka melo-melo, suka curhat-curhat, itu akan jadi bumerang buat Anda seorang bidan. Ya, bagaimana dengan akun pribadi? Boleh, tapi Anda harus hati-hati dengan akun pribadi. Karena akun pribadi itu akan mencerminkan karakter Anda. Jadi kalau bisa tolong bedakan akun bisnis sama akun pribadi. Oke, deskripsi. Oke. Nah, terakhir sebelum saya tutup teman-teman, coba saya tanya nih, materi terakhir. Sales sama dengan transaksi nggak? Sebelum kita masuk materi untuk, ini pancingan untuk materi kedua ya. Sales sama dengan transaksi nggak? Ilmu dasar dulu saya mau lihat. Nur Hayati atau siapa nih? Dia? Silakan yang mau jawab. Sales sama dengan transaksi nggak? Melia, Sekar, Eva, Novita. Silakan. Sales sama dengan transaksi nggak? Sales itu jualan, transaksi itu membeli. Sama, Prof. Oke, sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Baru satu orang yang punya pendapat sales sama dengan transaksi. Setuju atau enggak? Sri Wulan? Sell itu menjual. Sales itu kan orang-orang jualan. Transaksi itu membeli. Atin, sama enggak? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Sri Wulan. Jangan asal jawab. Kalau beda harus bedanya apa? Bedanya apa? Kalau sales mah menawarkan. Kalau transaksi?
Oke, jadi gini teman-teman rumusnya ya. Rumusnya. Kalau yang kirim dok. Oke, ya betul. Jawabannya sales tidak harus transaksi. Jadi ketika Anda seorang bidan menawarkan jasanya, tidak harus terjadi yang namanya transaksi. Ya, kenapa? Nih, jawabannya gini, kenapa? Jangan terjebak oleh sales transaksi. Jadi jangan ujuk-ujuk kalau ketemu orang itu jualan. Jadi ujuk-ujuk ketika bawa dagangan ketemu orang langsung beli ini dong. Nggak boleh begitu ya. Jadi sales is all about connection. Ya, jadi sebagai seorang yang bergerak di bidang jasa, sales itu adalah bagaimana Anda membangun koneksi. Apa itu koneksi? Silaturahim. Ya. Jaringan, relasi. Sekali lagi ya, kata kuncinya sebelum saya closing, sebagai seorang yang bergerak di bidang jasa atau bisnis, tidak selalu kalau ketemu orang itu nawarin barang. Jadi sales itu bagaimana Anda membangun connection, membangun silaturahim, membangun jaringan, membangun komunikasi. Makin banyak Anda punya koneksi, makin banyak Anda punya relasi, makin banyak Anda berkomunikasi, maka orang akan makin kenal dengan diri Anda. Jadi sekali lagi, sales is all about connection. Sales itu adalah bagaimana kita membangun yang namanya silaturahim. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua tentang sales. Oke, jadi kata kunci terakhir ya. Sebelum saya tutup tadi, setelah kita sudah tahu fundamental bisnis ada 3, bisnisnya apa, kapan mulainya, dan bagaimana marketingnya. Bisnisnya apa? 1 tadi, yang punya nilai manfaat. Kapan dimulainya? Sekarang. Jangan nunggu nanti, karena sekarang lagi eranya teknologi. Mumpung teknologi memudahkan kita. Orang dulu kalau mau bisnis perlu modal, sekarang nggak perlu modal. Yang penting punya media sosial, punya WA, dia bisa share. Karena dia bisa jadi apa? Reseller. Reseller kan tanpa modal dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah marketing. Marketing itu pakai digital marketing tadi. Urusan marketing adalah bukan dengan transaksi. Marketing itu adalah bagaimana Anda membangun silaturahim. Marketing itu adalah bagaimana Anda membangun jaringan. Nah sekarang nanti tolong tuh teman-teman dipantau. Ada yang bisa dibuka. Kan teman-teman punya WAG alumni SD, punya WAG alumni SMP, punya sebentar saya kelas dulu semua. Oke, punya WAG teman-teman SD, teman-teman TK, teman-teman SMP, teman-teman di mana. Nah, itu adalah marketing Anda. Itu adalah target Anda. Sering sales di sana. Nah, kalau udah punya kartu nama, kirim tuh kartu namanya ke sana. Nah, oke. Ini saya lewatin, teman-teman. Marketing, kalau sudah membangun relasi, harus pakai ilmu yang namanya FAST. Apa itu FAST? Harus fatonah, bahwa yang disampaikan itu harus benar. Anda harus cerdas menyampaikan kebenaran. Jadi nggak boleh bohong. Yang kedua amanah, bahwa Anda harus bisa dipercaya sama orang. Yang ketiga S itu sidik. Sidik itu artinya perkataan kita, omongan kita, janji-janji kita itu benar. Dan yang terakhir adalah tahblik. Bagaimana kita nggak boleh menyembunyikan. Jadi kalau menentukan harga, nggak boleh tuh harga yang disembunyikan. Jadi diusahakan ketika nanti Anda memarketingkan sebuah bisnis, selain tadi adalah connection, Anda bangun bahwa Anda itu fatonah, amanah, sidik, dan tahblik. Oke, itu hari ini materinya. Ada pertanyaan sebelum saya closing?
Ada pertanyaan teman-teman semua? Tentang materi hari ini. Ada waktu 5 menit. Silakan yang mau bertanya, saya tunggu. Ada pertanyaan? Atin? Sulati? Melia? Tentang materi hari ini? Nggak ada, Prof. Oke, baik. Kalau nggak ada, jangan lupa untuk bahan evaluasi, ya. Kan di Google Classroom sudah muncul tuh tugasnya ya. Jadi tolong dijawab ini, ya. Jangan di WA ya. Lalu saya mohon teman-teman kalau WA jangan masuk jalur pribadi ya. Karena kalau jalur pribadi, maaf, responnya lama. Dan biasanya pertanyaannya si A sama si B biasanya sama tuh. Kalau sama kan capek jawabnya. Mendingan diskusinya di WAG. WAG itu untuk kita diskusi ya. Nah ini tolong dijawab paling lambat sampai jam 6 sore. Pasti ada tahu kan wira dan usaha itu apa. Tadi 3 fundamental bisnis itu apa. Terus perbedaan inbound dan outbound itu apa. Untuk menilai kuis kehadiran teman-teman semua ya. Nanti dikirim lewat WAG tugas ini. Ya. Oke, sampai di sini. Sebelum saya tutup terakhir, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Prof, izin bertanya, ini tugasnya Silakan. ditulis tangan atau gimana? Diketik. Diketik aja. Oh, diketik. Gini teman-teman ya, yang pertama kalau ditulis tangan, tulisannya pada kadang-kadang pada kayak nggak rapi, pada sandi rumput, apalagi bidan. Aduh, susah bacanya. Terus kedua, ada beberapa dosen yang nggak mau diketikkan. Kalau diketik katanya copy paste. Punten teman-teman ya, dengerin ya. Saya punya software untuk mendeteksi tulisan Anda, ketikan Anda itu copy paste atau enggak. Ya, jadi berusaha jujur ya, diketik aja, jangan di copy paste. Kalau copy paste, nanti kedetek sama software yang saya punya, merah, akhirnya saya kasih nilai 0. Ya, diketik aja. Kan teman-teman udah tahu tuh ilmunya tadi. Oh, jangan di copy paste di blog, copy paste itu ketahuan. Ya, biasakan jangan di copy paste. Karena dengan mengetik teman-teman akan melatih memori teman-teman. Kan diketik tuh, diketik sama dengan menulis tangan akan terlatih di memorinya. Kalau di copy paste biasanya nggak terlatih, di blok copy paste. Dia nggak tahu apa yang di blok, apa yang di copy paste. Ya. Dengan diketik Anda akan melatih memori Anda untuk mengetik ulang. Oke, Atin ya. Jadi sekali lagi tugas-tugas saya biasanya tidak mau diketik ditulis tangan. Yang pertama susah bacanya, terus yang kedua saya sulit menilai kejujuran teman-teman. Ya, sulit, tapi kalau diketik akan ketahuan tuh yang jujur atau enggak. Kenapa? Karena copy paste itu akan terlihat di software kita. Cukup jelas Atin? Bidan Atin? Jelas, Prof. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada, Prof. Tidak ada, Prof. Oke, kalau nggak ada hari ini saya rasa cukup ya. Nanti kita ketemu di hari Rabu ya. Di hari Rabu cukup maraton ya. Anda bisa libur lagi hari Selasa besok. Nanti mungkin ada komunikasi dari Bu Anis ya, yang akan membagi kelompok. Ya. Tadinya mau join tapi kayaknya belum sempat join, yang akan membagi kelompok. Supaya nanti sudah bangun kelompok bisnis. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan mata kuliah kewirausahaan ujiannya UTS, tapi hasil akhir dari mata kuliah ini adalah dalam bentuk produk atau bisnis plan, ya, perencanaan bisnis yang nanti diujikan dengan mempresentasikan rencana bisnisnya ke depan seperti apa. Satu kelompok berlima. Kalau jumlahnya 22 berarti ada yang berempat nanti ya.
Ada yang berempat, ada yang berlima. Nanti diatur sama pihak kampus. Oke, itu aja saya rasa hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi materi ini nanti saya recording ya, nanti materi ini saya upload di YouTube. Jadi kalau teman-teman mau ulang-ulang lagi bisa diulang lagi. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya ya. Salam sehat ya, jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.